Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Ijayanti, NIM 1750193. Akan mengerjakan kasus P4. Yang ini kasusnya pH emulsi mual muntah. Langsung saja kita masuk ke SPSS. Langsung ke variabel view, tulis mula-mula, enter. Di sini labelnya diganti pH mula-mula. Terus yang kedua, pemanasan, labelnya pH pemanasan. Terus ke data view. Di sini kasusnya pH mula-mula. Mula-mula 4,41 di sini, dan pemanasannya juga di sini diketik. Terus untuk mencari analis frekuensi data kuantitatif ke analyze deskriptif statistik frequency, klik. Nah, di sini ada pH mula-mula dan pemanasan, diganti pH mula-mulanya dipindah ke variabel S. Terus statistik min dicentang, terus continue. Oke. Nah, akan muncul seperti ini. Data statistik valid 12, missing 0, min 4,5375. Terus kita masih ke sini, analyze deskriptif statistik frequency, pH mula-mula dipindah, diganti dengan pH pemanasan ke variabel statistik min centang continue. Oke. Seperti ini hasilnya. Valid 12, missing 0, min 3,9725. Berdasarkan tabel output diperoleh hasil rata-rata pH emulsi mula-mula 4,5375, sedangkan rata-rata pH emulsi setelah dilakukan pemanasan 3,9729. Dengan demikian, secara statistik deskriptif dapat disimpulkan bahwa rata-rata pH emulsi mula-mula lebih besar daripada pH pemanasan. Maka ada perbedaan antara pH emulsi mula-mula dengan pH emulsi setelah dilakukan pemanasan. Selanjutnya, untuk membuktikan apakah benar ada perbedaan, dilanjutkan ke uji berikutnya, ke uji normalitas Sapir-Whorf. Kita kembali ke SPSS, data view seperti tadi. Terus data view seperti tadi. Kita langsung ke analis, klik deskriptif statistik ke ekspor. Nah, akan muncul seperti ini. pH mula-mula dipindah di dependent list.
Terus pH pemanasan dependent list. Habis itu plot faktor non klik ini deskriptif steam and lift nya dihilangin, nominal dicentang, terus continue. Oke. Nah, akan muncul test of normalities. pH mula-mula statisnya 0,240. Ini pH pemanasannya begini. Nah, berdasarkan uji normalitas menggunakan metode Sapir-Whorf diperoleh hasil pH mula-mula dengan sigma 0,182 dan hasil pH setelah dilakukan pemanasan dengan sigma 0,006. Pada uji normalitas kali ini, sigma yang digunakan yaitu pH setelah dilakukan pemanasan sigma 0,006 kurang 0,05, yang artinya tidak terdispersi normal. Data ini tidak memenuhi syarat untuk uji parametrik. Dan data harus dilakukan uji non parametrik yaitu dengan uji Wilcoxon. Selanjutnya ke uji Wilcoxon. Balik ke tadi, data yang tadi, kasus 1 masih variabelnya masih seperti tadi. Langsung ke data view, klik analyze ke non parametric test, langsung ke negasi dialog 2 related symptom, klik. Nah, akan muncul seperti ini tampilannya. Habis itu yang ke variabel 1, nomor satunya ini dikasih yang pH mula-mula, pindah. Variabel 2 pH pemanasan, pindah seperti ini. Terus Wilcoxon dicentang. Habis itu langsung oke. Nah, terus hasilnya akan muncul tes statistik. Kita cari tes statistiknya. Nah, ini tes statistiknya. pH pemanasan sampai pH mula-mula. Uji Wilcoxon merupakan uji non-parametrik dengan data yang dikumpulkan dari dua sampel yang saling berhubungan tetapi tidak terdistribusi normal. Berdasarkan output di atas diperoleh hasil asim sig 2 strip Taillet yaitu 0,002 kurang 0,05 atau 0,002 lebih kecil dari 0,05, yang artinya terdapat perbedaan antara pH emulsi mula-mula dengan pH emulsi setelah dilakukan pemanasan, sehingga dapat disimpulkan